Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini ya Bapa. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 2 Timotius pasal 3, ayat 2 dan 3 yang berkata demikian. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melihat keadaan manusia pada akhir zaman ini sangat menyedihkan dan menakutkan. Orang hanya memikirkan diri sendiri. Orang berfokus kepada keperluan pribadi dan kelompoknya. Dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri, tidak mempedulikan keadaan orang lain. Saat sekarang ini banyak manusia memerlukan kepedulian dari orang lain, di mana kepedulian itu menjadi barang langka saat-saat ini, karena orang lebih sibuk mempedulikan dirinya sendiri dan lelah dengan keadaan dan situasi susah saat ini. Tapi mungkin juga bukan karena kita tidak bisa memberikan kepedulian kepada orang lain. Mungkin jiwa kita juga lelah karena banyak masalah dan persoalan yang kita hadapi. Saat ini kita mengalihkan perhatian bagaimana manusia juga tetap memerlukan kepedulian dari orang lain. Dan kita harus belajar untuk bisa memancarkan kasih kita melalui kepedulian kita kepada orang lain. Dalam Injil Markus pasal 2, ayat 3-5 mengatakan, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Bisa kita bayangkan apa yang bisa diperbuat oleh orang yang lumpuh? Tidak banyak yang bisa diperbuat oleh orang lumpuh. Ia memerlukan perhatian, kepedulian orang lain. Keempat orang-orang ini tidak mengatakan, "Kamu sih ngerepotin." Ia sudah didoakan dan ditinggalkan. Tidak demikian. Keempat orang ini tahu Yesus sumber pertolongan, sumber mujizat. Oleh sebab itu, keempat orang ini mempunyai kepedulian, sehingga diupayakan orang lumpuh ini bisa bertemu dengan Yesus dan mendapatkan pertolongan. Namun pada faktanya, usaha keempat orang ini tidak berjalan dengan lancar. Ada kendala di mana mereka tidak dapat masuk ke dalam rumah
di mana Yesus ada, karena banyaknya kerumunan orang. Bahkan di depan rumah pun tidak bisa. Kepedulian keempat orang ini bukan saja berhenti di titik kasihan, namun aksi untuk terus maju menolong orang lumpuh ini. Dengan jalan membuka atap rumah, ada pengorbanan yang dilakukan oleh keempat orang ini. Kita dapat belajar bersama bahwa kepedulian bukan hanya rasa belas kasihan, tetapi kepada tindakan untuk peduli dan menyatakan iman dan kasih yang mau untuk berkorban. Bukan hanya tenaga, tetapi pikiran bagaimana orang ini bisa bertemu Yesus. Namun resiko cukup tinggi ketika mereka mengambil keputusan untuk membongkar atap. Bisa jadi yang lumpuh nantinya bukan hanya orang lumpuh ini. Keempat orang ini apabila jatuh ke bawah, bisa juga menjadi lumpuh juga. Risiko ini mereka hadapi. Ayat 4 menuliskan orang lumpuh ini berhasil diturunkan untuk dapat bertemu dengan Yesus. Dan ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, iman dari keempat orang ini, Yesus membuat mujizat dengan menyembuhkan orang lumpuh ini. Ada mujizat terjadi ketika ada kepedulian, kasih, pengorbanan, dan iman dari keempat orang ini. Dunia memerlukan gereja yang memiliki hati yang mau peduli, mau berkorban, dan hati yang beriman kepada Yesus. Ada 3 hal yang dimiliki oleh keempat orang ini. Yang pertama, kepedulian kepada orang lain yang membutuhkan perhatian. Yang kedua, mau berkorban, uang, waktu, perasaan, tenaga, dan pikiran. Yang ketiga, memiliki iman kepada Yesus. Di tengah situasi yang sedang kita hadapi bersama ini, mari kita menjadi orang-orang yang mau untuk peduli kepada sesama kita. Ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Nyatakan iman dan kasih Kristiani kita dalam tindakan yang nyata. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jika kita mau jujur, kepedulian bukanlah sesuatu yang lahir secara otomatis di hati manusia di tengah dunia yang penuh egoisme ini. Kepedulian sejati lahir dari hati yang telah disentuh dan diubahkan oleh kasih Kristus. Kita tidak bisa memberikan apa yang tidak kita miliki. Sebab itulah mengapa kita perlu terlebih dahulu dipenuhi oleh kasih Allah melalui hubungan pribadi yang intim dengan Dia, sehingga kita mampu menyalurkan kasih itu kepada orang lain tanpa pamrih. Dalam ayat pembacaan kita melihat bahwa keempat orang yang menggotong si lumpuh tidak hanya memberikan tenaga dan waktu mereka, tetapi mereka juga memberikan hati mereka sepenuhnya untuk memastikan temannya bertemu dengan Yesus, sumber segala kesembuhan. Bayangkan jika salah satu dari mereka berhenti di tengah jalan dan berkata, ini terlalu sulit, kita sudah berusaha, tapi tidak berhasil masuk, biarkan saja. Maka mujizat itu mungkin tidak akan terjadi. Tetapi karena iman mereka yang aktif, yang diwujudkan dalam tindakan konkret, rintangan sebesar apapun tidak menghalangi mereka. Dunia saat ini penuh dengan kerumunan yang menghalangi orang datang kepada Yesus. Entah itu masalah ekonomi, tekanan hidup, luka batin, atau bahkan pandangan sinis terhadap iman. Dan disitulah kita dipanggil untuk menjadi 4 orang itu bagi sesama kita. Kepedulian sejati akan selalu memanggil kita keluar dari zona nyaman, menuntut kita mengorbankan waktu, tenaga, kenyamanan, bahkan harta, demi membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Kita tidak hanya dipanggil untuk mengasihi dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan yang nyata. Kita tidak hanya dipanggil untuk berempati, tetapi juga untuk bergerak. Kita tidak hanya dipanggil untuk melihat kebutuhan, tetapi juga untuk meresponnya. Gereja Tuhan yang sejati adalah gereja yang tidak menutup mata terhadap penderitaan di sekitarnya, melainkan membuka tangan, melangkah maju dan berkata, "Mari kita bawa mereka kepada Yesus." Jika setiap kita mau mengambil bagian menjadi saluran kasih, maka kita akan melihat lebih banyak mujizat terjadi. Bukan hanya kesembuhan fisik,
tetapi juga pemulihan hati, keluarga, dan kehidupan yang terobati oleh kuasa kasih Kristus. Mari kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Kristus dan sesama. Sebab dalam memberi, kita justru menerima, dan dalam mengasihi, kita pun dikuatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Bapa yang kudus dan kekal, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kepedulian sejati lahir dari hati yang Engkau telah ubahkan. Ajari kami untuk tidak hanya mengasihi dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan yang nyata. Berikan kami keberanian untuk keluar dari zona nyaman, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan harta, demi menolong mereka yang Engkau taruh di hadapan kami. Seperti keempat orang yang menggotong sahabatnya yang lumpuh, biarlah kami pun memiliki iman yang aktif dan kasih yang rela berkorban untuk membawa banyak jiwa datang kepadamu. Ubahlah hati kami menjadi peka terhadap kebutuhan di sekitar kami, dan jadikan hidup kami saluran kasih-Mu bagi dunia yang haus akan kepedulian. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini ya Tuhan sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka ya Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya ya Tuhan dalam perlindungan-Mu, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan.
Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada dalam jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.